Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinawati Dewi, nomor induk mahasiswa 211217759 dari kelas 2.1 pagi. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari makalah yang telah saya buat yang berjudul Aliran-aliran Filsafat Hukum. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, latar belakang. Filsafat berasal dari beberapa bahasa, yaitu bahasa Inggris dan juga bahasa Yunani. Dalam bahasa Inggris yaitu filosofi, sedangkan dalam bahasa Yunani yaitu philein atau philos dan sophein atau sopi. Ada pula yang mengatakan bahwa filsafat hukum berasal dari bahasa Arab yaitu filsafah yang artinya al-hikmah. Akan tetapi, kata itu awalnya berasal dari bahasa Yunani, philos artinya cinta, sedangkan sophia artinya kebijaksanaan. Jadi, filsafat dapat diartikan dengan cinta kebijaksanaan yang dalam istilah Arab adalah al-hikmah. Filsafat adalah pencarian kebenaran melalui alur berpikir sistematis, artinya memperbincangkan segala sesuatu secara teratur, mengikuti sistem yang berlaku sehingga tahapan-tahapan mudah diikuti. Filsafat adalah pengetahuan tentang pemahaman universal terhadap semua persoalan dan kebenaran pemikiran tanpa batas. Sedangkan hukum merupakan peraturan yang mengatur hubungan orang dalam masyarakat. Hukum mewujudkan diri dalam peraturan hidup bermasyarakat yang mempunyai sifat mengatur dan memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap para pelanggar hukum. Hukum sebagai sistem ajaran yang menguraikan hukum yang dicita-citakan. Hukum sebagai ideologi masyarakat. B. Rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dari filsafat hukum. Yang kedua, bagaimana sejarah dari filsafat hukum. Yang ketiga, apa saja aliran dari filsafat hukum. C. Tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui apa definisi dari filsafat hukum. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana sejarah dari filsafat hukum. Dan yang ketiga, untuk memberikan pengetahuan mengenai aliran dalam filsafat hukum. Bab 2 pembahasan. Yang pertama, pengertian filsafat hukum. Filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Hukum dikaji dalam pendekatan hakikat hukum, seluk-beluk hukum, dan tujuan hukum. Filsafat hukum adalah cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Filsafat hukum sering diidentikan dengan jurisprudence yang diajarkan di fakultas-fakultas hukum di Amerika Serikat. Istilah jurisprudence dalam bahasa Inggris atau jurisprudence dalam bahasa Jerman sudah digunakan dalam Codex Iuris Civilis pada zaman Romawi. Pengertian filsafat hukum adalah pemikiran mendalam dan penuh kecerdasan tentang hukum yang dilakukan secara sistematis, logis, kritis, radikal, kontemplatif, dan rasional. Pengertian filsafat hukum setelah diambil kesimpulan dari beberapa para ahli adalah filsafat yang objeknya hukum, yakni filsafat yang berusaha mencari hakikat dari hukum. Semua ilmu selalu berpijak pada filsafat. Begitu pula ilmu hukum yang berpijak pada filsafat hukum, yang berperan untuk mencari dan menyelidiki kebenaran sepanjang kebenaran itu dapat dibuktikan dengan pengalaman. Kemudian akan sampai pada suatu kenyataan mengenai hal-hal yang bersifat mendasar. Sementara tujuan filsafat hukum pada masa modern ialah hukum yang dibuat untuk mensejahterakan manusia itu sendiri menurut realita yang ada, di mana pada realitanya manusia merupakan makhluk yang bebas. Dari tujuan hukum, dari berbagai abad tersebut bisa disimpulkan bahwa fungsi hukum secara umum adalah untuk mewujudkan suatu kehidupan bersama yang teratur sehingga dapat menunjang perkembangan pribadi manusia. Yang kedua adalah sejarah filsafat hukum. Yang pertama,
Pada masa Yunani. Pada masa ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, Solon. Yang kedua, Socrates. Yang ketiga, Plato. Yang keempat, Aristoteles. Dan yang terakhir, kaum Stoa. Kaum Stoa ini adalah kelompok pemikir Yunani kuno terakhir yang kemudian justru banyak mempengaruhi pemikiran hukum di kalangan pemikiran Romawi. Stoicisme dipelopori oleh Zenon dari Kition di Pulau Siprus pada 336-263. Istilah Stoa berasal dari nama suatu bangsa berpilar di pasar kota Athena, di mana Zenon menjelaskan ajarannya. Pangkal pemikiran Stoicisme adalah etik yang dalam pandangan mereka merupakan inti dari filsafat. Yang kedua adalah pada abad pertengahan. Pada abad pertengahan ini dimulai setelah keruntuhan kerajaan Romawi pada abad ke-5 Masehi. Dikatakan sebagai abad pertengahan karena zaman ini berada di tengah-tengah dua zaman, yakni zaman kuno dan zaman modern. Abad pertengahan ini sejalan dengan perkembangan periode filsafat yang disebut skolastik, yaitu masa keemasan agama Kristen di Eropa. Filsafat kaum skolastik merupakan pertemuan antara pemikiran Aristoteles yang hidup kembali melalui filsuf-filsuf dan Yahudi dan imam Kristiani. Pertemuan ini menemukan banyak filsuf penting. 3. Aliran-aliran filsafat hukum. Dalam filsafat hukum terbagi menjadi beberapa aliran, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah aliran hukum alam. Pengertian hukum alam pada teori ini adalah hukum yang berlaku secara universal dan abadi. Menurut Friedman, 1970 halaman 95, sejarah tentang hukum alam merupakan sejarah umat manusia dalam usahanya untuk menemukan apa yang dinamakan keadilan yang mutlak atau absolute justice selain kegagalan-kegagalan yang dialaminya. Hukum alam sebagai metode adalah yang tertua yang dapat dikenali sejak zaman yang kuno sampai dengan awal permulaan abad pertengahan. Ia memusatkan diri pada metode yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang berlainan. Aliran yang kedua adalah aliran positivisme hukum. Aliran hukum positif menganggap bahwa hukum dan moral adalah harus saling dipisahkan. Dalam aliran ini dikenal adanya dua sub-aliran yang terkenal. Yang pertama adalah aliran hukum positif yang analitis. Pendasarnya ialah John Austin. Dan sub-aliran yang kedua adalah aliran hukum positif yang murni yang dipelopori oleh Hans Kelsen. Yang ketiga adalah aliran utilitarianisme. Aliran ini ditemukan oleh Jeremy Bentham, juga Stuart Mill, dan Rudolf von Jhering. Menurut Jeremy Bentham, manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Jeremy Bentham berpendapat bahwa pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu. Sedangkan John Stuart Mill berpendapat sumber dari kesadaran keadilan itu bukan terletak pada kegunaan, melainkan pada rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Rudolf von Jhering yang terkenal sebagai pengasas teori yang disebut social utilitarianism, teorinya merupakan penggabungan antara pikiran Bentham dan juga John Stuart Mill dengan positivisme John Austin. Yang keempat adalah mazhab sejarah. Dua pengaruh lahirnya mazhab ini adalah pengaruh Montesquieu tentang adanya hubungan antara jiwa suatu bangsa dengan hukumnya dan pengaruh paham nasionalisme yang mulai timbul pada abad ke-19. Von Savigny menegaskan inti ajarannya bukan bahwa hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat.
Pandangannya bertitik tolak bahwa di dunia ini terdapat banyak bangsa dan setiap-tiap bangsa tadi memiliki suatu Volksgeist atau jiwa rakyat. Menurut pendapat Sir Henry Maine, hukum berkembang dari status ke kontrak, sejalan dengan perkembangan masyarakatnya dari yang sederhana ke masyarakat yang kompleks dan modern. Pendapat terakhir inilah yang oleh beberapa penulis hukum digunakan untuk membedakan Maine dengan Savigny. Walaupun teori hukum von Savigny banyak pengikutnya dan cukup luas pengaruhnya, tetapi terdapat juga kelemahan. Yang terpenting adalah tidak diberinya tempat bagi ketentuan yang sifatnya tertulis, yaitu perundang-undangan. Bagaimanapun seharusnya hukum tertulis agar tercipta kepastian hukum, tertulis agar terciptanya kepastian hukum dan terhindar dari kesewenangan penguasa. Yang kelima adalah aliran sociological jurisprudence. Aliran ini tumbuh dan berkembang di Amerika dan dipelopori oleh Roscoe Pound. Aliran ini tergolong pada aliran-aliran sosiologis di bidang hukum yang di benua Eropa dipelopori oleh seorang ahli hukum Austria bernama Eugen Ehrlich yang pertama kali menulis tentang hukum dipandang dari sudut sosiologi. Roscoe Pound menulis adanya perbedaan mengenai cara pendekatan antara keduanya. Dengan berpendapat pada ajaran tersebut, Roscoe Pound berpendapat bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Selain itu, dianjurkan untuk mempelajari hukum sebagai suatu proses atau law in action yang dibedakan dengan hukum yang ditulis atau law in books. Aliran yang keenam adalah aliran realisme hukum. Tokoh-tokoh yang mendasari teori ini antara lain adalah John Chipman, Oliver Wendell Holmes, Carl Laughlin, dan Roscoe Pound juga termasuk dalam aliran ini karena sebagai pendasar aliran sociological jurisprudence. Laughlin mengemukakan ciri-ciri aliran ini. Yang pertama, realisme bukanlah suatu aliran atau mazhab. Realisme adalah suatu gerakan dalam cara berpikir dan cara bekerja tentang hukum. Ciri yang kedua, realisme adalah suatu konsepsi mengenai hukum yang berubah-ubah dan sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial. Yang ketiga, realisme mendasarkan ajarannya atas pemisahan sementara antara Solem dan Sein untuk keperluan penyelidikan. Yang keempat, realisme tidak mendasarkan pada konsep-konsep hukum tradisional karena realisme bermaksud melukiskan apa yang dilakukan sebenarnya oleh pengadilan-pengadilan dan orang-orangnya. Ciri yang kelima, yakni gerakan realisme menekankan bahwa pada perkembangannya setiap bagian hukum haruslah diperhatikan dengan seksama akibatnya. Melalui buah pemikiran John Chipman Gray dan Oliver Wendell Holmes yang merupakan eksponen gerakan realisme ini akan memperjelas inti dari ajaran ini. Walaupun mereka adalah penganut positivisme hukum, mereka tidak menempatkan undang-undang sebagai sumber utama hukum. Mereka menempatkan hakim sebagai titik pusat perhatian dan penyelidikan hukum. Selain unsur logika yang memegang faktor penting dalam pembentukan undang-undang, juga unsur kepribadian, prasangka, dan unsur-unsur di luar logika berpengaruh sangat besar. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.